ini cuma tip of iceberg gitu. Ini rame karena yang kena company-company besar. Sebenarnya di belakang tuh banyak banget yang juga kena. Coach kasih solusi. Coach Rene. Gua bawa langsung. Waduh, Ya, orang-orang gua yang bawa apa? Yang mereka betul-betul yang- ini ya. Mereka yang nggak tinggal diam, Uh-uh. mereka yang gemes ngelihat kabar-kabar kayak begini Hmm. dan akhirnya harus ngelakuin sesuatu. Ada Rifki, Hmm. ya Rifki kerja saat ini dialami, tapi beliau punya inisiatif bersama kawan-kawan Agile HR, namanya Get Up. Get up. Oh, Ya. HR-nya berarti sama Amrul ya? Iya betul, Iya kan? betul. Hmm. Nah, sama Fadel ini sempat ketemu dulu zaman kuda gigit besi, terus ketemu lagi sekarang. Gue baca postingan dia bro, Di yang mana? dukung terdampak. Oh, yang LinkedIn. yang waktu itu kita bahas, Ya, yang di kemarin LinkedIn. kita bahas, Hmm. gitu. Dan kita benar-benar butuh ngelakuin sesuatu sih kayaknya, karena gelombangnya masih kita pikir udah berlalu ya, Hmm. masih terus terjadi. Nah lihat nih, Coba kita lihat ya, Soalnya ini orang-orang ini guys, dua orang ini luar biasa. Kenapa? Karena bocorannya, kalau lo nonton sampai akhir lo akan insya Allah terselamatkan dengan ikhtiar-ikhtiar yang ini, meskipun semua hasil dari Allah gitu ya. Yaitu buat teman-teman yang terdampak atau kena layoff, dipecat, ditendang atau apapun itu namanya. Kan saya nggak nyebutin nama perusahaannya. Udah ribuan orang men. Nah makanya kalau pantengin sampai akhir, insya Allah mereka kasih solusi buat teman-teman semua Betul, betul. terkait dalam hal ini gitu ya. Ya Betul. mungkin bisa dapat kerjaan lagi, relasi, networking apa segala macam. Kita lihat 18 startup diterjang badai PHK. Ajaib tuh yang ini kan investasi gitu kan. Saham. Lisa Blackpink. Iya tuh brand ambassadornya. Lagi Menarik ada ya. ngapa? Tapi menurut gue gini, menarik ya. Gue ngebayang sih membayar Lisa Blackpink tuh berapa ya? Iya ratusan miliar mungkin. Sama Coach. lo kan pasti mahalan lo dikit lah ya. Apa enggak? Iya betul sekali Iya tuh. kan, iya Betul kan. sekali bohongnya tuh. Kenapa yang gak selera lokal aja gitu kan ya? Mana mau jenggot sih. Maksud gue ironis gak sih? Iya, dan Iya. pertanyaan keduanya, apa hubungannya sih sama Lisa Blackpink? Iya, realokasinya gitu. Lisa di mana? Ini tanya aja dia kan product manager nih kan, Oh, mestinya iya. ngerti nih kan. Nggak, Menurut tuh ada Gue ngurusin produknya, bikin produknya. Ya, gini bro, Lisa di negara mana, kita di negara mana? dia out of topic dikit sih ya, tapi menarik ya, Lisa dapat kerjaan kan untuk endorse ini gitu. Terus ada yang kehilangan pekerjaan. Wah parah. Nggak mungkin Lisa kena layoff juga. aduh. Parah. Lisa iya kan, Lisa Korea ya, Thailand. Korea ya. Iya bener. Iya. Bener kata Coach Rene. Sibuk ngurusin memperkerjakan orang di luar negeri, sementara dalam negeri pun lu. Tapi gue pertanyaannya efektif gak sih itu? Tapi nanti coba lah nanti kita bahas ya. sesi lain ya. Oke, ada Shopee, toko kripto, jelas kripto ya, Binar Academy apa kampus? Kayaknya sih. Bootcamp, Kayak ruang guru bootcamp kali ya. Bukan, dia fokusnya lebih ke bootcamp karir. Dekatan Bootcamp berapa? karir ya? Bootcamp karir. Bootcamp Oke. karir. Bananas Indonesia jual pisang. Mungkin jual pisang juga. Dia jual banyak setahu gue sih. Ini banyak yang gua nggak tahu asli. Grab Kitchen ya oke lah. Keluarin Der, keluarin. Eh? Iya keluarin. Keluarin. Gini, maksudnya dari nama-nama sih. Keluarin. Ya, saya keluarin ya jujur Keluarin, ya guys. keluarin. Salah Hati-hati satunya. Oh enggak dong, ini kan justru kritik membangun. Salah satunya memang ketidakberhasilan seperti ini, pertama pasti karena Allah, dan yang kedua, gue gak usah bahas mengenai bakar-bakar duitnya deh. Dari nama-nama lu aja udah salah, bro. Ya boleh. Ini maaf ya, gue mungkin dari sudut pandang orang brand nih. Nama itu jelas. Guru gue Pak Bi bilang macam-macam lah. Ada value plus call to action. Ini kayak gini-gini wajar lu PHK orang. Tapi Mami Kos bagus dong. Gini, cost-nya tuh value. Call to action-nya apakah Mami? Iya kan, value tuh kan Iya, iya. solusi value. Iya. Iya kan, atau mungkin Gojeknya value. Iya. Ketika call to action manggil orang untuk melakukan, gimana tapi gue nggak mau nih, gue harus diem aja nih. Ojeknya datang ke gue dong, ya udah go. Insya Allah ya misalnya Ada call to action gitu. iya kasih solusi misalnya, value solusi. Udah gue butuh solusi. Terus gimana caranya? Yaudah sini gue kasih. Akhirnya datang. Mami kos, menurut pendapat saya, kos, value-nya kos. Oh ya ada kos-kosan. Mungkin kosnya kos-kosan ya, tapi maaf kalau salah ya. Saya mengartikan seperti itu. Oh ya ada kos-kosan, value nih. Terus gimana cara gue datang? Tenang, ada mami-mami. Masa begitu? Tapi ya emang dia masih startup buat mesen kos-kosan. Nah kan? Bener. Iya misalnya harusnya mungkin depannya beri kasih kos. Gue mau dong kos-kosan, sini gue kasih gitu. Ya udah pilihan dia lah ya. Tuh kos gitu. Ya, wah, kasar ya. Jadi ID. Lumo tuh apa? Nggak tahu. Lumo tuh startup buat pencatatan keuangan gitu buat UMKM. Tuh. Dia mirip buku warung. Dulu Oke. namanya buku kas, diganti nama.
Udah bagus-bagus Bukas. Ganti nama jadi Lumo. Iya. Zenius, si cepat, Goto nih gede-gede semua. Ruang Guru salah satu yang besar ya, yang kemarin 10% atau 15% dari jumlah karyawan ya. Sekitar segitu. MPL apa? E-sport. Kayak game-game gitu deh. Oh. Tapi gini ya, ini kan kita bisa bahas lagi deh kenapa gimana manpower planningnya gitu, itu menarik sekali ya. Dan apa yang paling penting, tapi first thing first, bantu kawan-kawan yang memang udah kena layoff atau bakal kena layoff. Salah satu hal yang paling buruk adalah perasaan yang kita sempat bahas di pekan lalu, Der, bahwa gue ngerasa nggak dimaui, gue ngerasa nggak dibutuhkan, ya kan? Dan bisa jadi memang ya nggak perlu menjadikan ini sebagai kesalahan lo gitu. Mungkin ada ilustrasi menarik nggak sih dari apa yang kawan-kawan lihat dan kemudian akhirnya memicu jadi bangun dua inisiatif keren ini gitu. Iya. Apa lo pernah ngalamin mungkin? Iya, sebenarnya gue beberapa tahun lalu pernah kena dan Maju dikit Fan. Makanya kena PHK? Iya pernah. Ada perusahaannya di sini? Nggak ada, kan udah lama. Udah lama. Udah sekitar 3 tahun lalu lah. Oh, kenapa? Beberes buat IPO ya? Oh, nggak tahu saya. Iya. Oke, lanjut. Dulu nggak dikasih tahu kenapa aja, tapi pas kemarin saya dengar ini ya, podcastnya Mas Rene kemarin tuh, saya bisa nge-recall gitu perasaan beberapa tahun lalu. Jadi waktu itu sebenarnya nggak yang kaget banget karena isu layoff tuh udah mulai rame beberapa minggu sebelum saya kena. Jadi kalau sekarang kan banyak startup yang dia tuh layoff sekalian ya, sekali layoff langsung semua berapa karyawan gitu kan. Dulu tuh pelan-pelan, misalkan 20 orang kena hari ini, besoknya 30 orang, jadi per divisi yang kena gitu. Jadi nggak yang langsung satu hari kena semua banyak orang. Dan pas tim lain udah kena, saya ngerasa oke, ini tim saya bakal kena dikit lagi, dan gosipnya udah santer di internal kantor saat itu. Dan pas saya dapat emailnya nggak dibilang layoff, emailnya dibilang diundang ke hotel. Tapi ya kita paham lah kalau itu sinyal gitu, kalau ini pasti diundang buat dijelaskan kenapanya kan. Dan walaupun saat itu sebenarnya udah siap-siap mau resign, ada beberapa konsiderasi saat itu, jadi udah mulai apply. Tapi pas kena beneran gitu ya, dan inget banget tuh, jadi abis dari hotel dibilang oke kena layoff. Saya nanya ke HR yang saat itu pas udah tanda tangan, Mas, kasar ya, saya salah apa sih? Atau kayak kenapa saya kena gitu? Dia bisa tanya Mas ke leadnya, tapi intinya ini bukan karena performa kok. HR-nya pun sebenarnya udah bilang ini bukan karena performa, karena kan layoff tuh kan tidak selalu karena performa kan, tidak selalu karena performa karyawan. Tapi tetap aja rasa sakitnya tuh ada gitu. Pas balik ke kantor, ini bukan kantor gue lagi ya. Pas balikin laptop, ini bukan kantor gue lagi. Teman-teman gue ini bukan teman-teman kantor gue lagi. Yang awalnya tiap hari ketawa-tawa bareng, ngobrol bareng, ini nggak ketemu lagi. Dan itu tiba-tiba gitu. Jadi bukan sakitnya ada tuh, perasaan kayak di shush gitu ya. iya, Makasih gitu. gue salah apa sih? Go gitu. Betul. Walaupun kita paham ya, ini ya kalau saya pahamin ya, kerja di startup dengan segala kelebihan yang saya rasakan, dan saya ngerasa saya emang pasti kerja di startup ya dengan segala pertimbangannya ya. Hal-hal kayak gini emang risiko gitu yang emang saya tanggung. Saya sekarang kerja di startup pun juga mikir ya, layoff dimanapun, di startup manapun tuh risiko untuk kerja di company yang emang kan definisi startup ya, bisnis yang belum clear kan, belum ajak kan. Kalau dia udah ajak, ini bukan startup lagi gitu. Amazon, Google ya dia bukan startup karena udah clear, dia punya revenue yang jelas segala macam. Jadi pas saya kerja di startup, saya ambil segala macam kelebihannya dengan segala kekurangan, dan saya tahu itu gitu sebenarnya. Tapi dulu kaget karena ini tetap nggak kaget biasa. ya. Iya, karena dulu nggak biasa kayak gini kan. Jarak antara dipanggil ke hotel itu sama schedule ketemuannya itu berapa lama? Min-1 jam 5 sore kemarinnya. Oke. Dan itu bareng-barang semuanya atau ada per kloter atau gimana? Per kloter. Jadi misalkan saya kan kena dulu 11 September, inget banget 11 September 2019. Tanggal 10-nya mungkin tim lain. Masih inget loh, hebat. Sakitnya masih. Tapi maksudnya yang diinget sakitnya. bukan sakitnya sih, lebih Berapa lama memang, sorry? apanya? Dikerja di situ. Kok kayak berasa banget? Setahun, hampir 2 tahun. Setahun doang, Enggak, hampir 2 tahun. Iya, maksudnya hampir 2 tahun. Gue pikir Ternyata udah gak ada hubungan loh. Gak ada hubungan ternyata lama ya. di situ gitu. Karena emang sekarang kan di startup tuh kan setahun udah cukup lama kan. Namanya orang kerja di Tua startup udah. suka sering-sering pindah. Jadi tadi sakitnya tuh bukan sekadar karena gue udah lama kok gue dikena sih, tapi lebih ke orang yang biasa gue temuin tiba-tiba hilang, orang yang biasanya kita ngobrol kerja bareng tiba-tiba nggak ada lagi, dan perasaan kayaknya gue bego deh, kayaknya gue nggak becus deh. Walaupun bahkan ada di antara mantan lead saya, mantan manajer dulu bilang, "Dulu kalau kena sih
Itu sebenarnya menguatkan untuk bener kok, bukan gara-gara gue kok, bukan gue yang salah. Cuman itu nggak cukup gitu untuk membuat yakin. Kalau kita bicara 5 stage of grief ya, mungkin angernya nggak lama, mungkin bargainingnya nggak lama, cuman acceptance yang agak lama. Sampai berapa lama dari mulai denial sampai acceptance? Sejujurnya ya, gue baru berani ngomong ke publik tuh tahun ini. Dari tahun 2019. I mean, 3 tahun lu sampai bener-bener menerima gitu ya? Nerima mungkin udah lama ya, cuman berani ngomong ke orang gitu loh. Maksudnya gue ngomong cuma ke orang terdekat, ke teman kantor sekarang, itu gue berani ngomong karena gue tahu mereka orang-orang yang percaya sama gue kan. Jadi ada perasaan, maaf ya, gue menggunakan kata ini kayak aib gitu ya. Betul. Atau kayak sesuatu yang tidak sepatutnya diumbar gitu. Waktu itu Mas, ini gue jadi sedih lagi. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, ini ada kanebo kok. Kering dong, kering. Maksudnya kan takutnya kan banyak airnya ya kalau pakai tisu. Kamu tuh host podcast apa Derry? Udah motong-motong sekarang nawarin kanebo. Ya abisnya serius banget. Gue mewakili. Serius banget dari tadi. Boleh lah. Kita dong. Iya, biasa nih kasih solusi bahas omset, revenue, karir. Kok jadi acara termehek-mehek gitu. Enggak apa-apa lah, oke lah. Khusus buat. Indonesia pun juga suka digini-gini ya kan, buat kebutuhan juga. Dulu bahkan ya kan gue tuh sempat interview mungkin ke 4 kantor ya. Jadi alhamdulillah lu cepet sebenarnya. 11 September kena, akhir September gue tuh udah dapat kerja lagi. Cepet sekali, alhamdulillah. Jadi saat itu tempat kerja sekarang emang belum segede sekarang, proses cepet. Jadi dari submit CV sampai interview cuma beberapa hari. Dari interview besoknya langsung dikasih offer dan mulai kerja lagi di 9 Oktober. Jadi cuma jeda sebulan sebenarnya saat itu. Jadi lepas dari, saya menghargai kantor saya saat itu ya. Mereka bahkan ngasih pesangon jauh melebihi aturan. Aturan misalkan 2 kali, mereka bisa ngasih misalkan 5 kali. Jadi mereka sebenarnya fair. Saya nggak pernah bisa benar-benar marah sebenarnya karena dipenuhi ya apapun fair. yang di. Bahkan sebenarnya mungkin ibu saya agak seneng ya karena habis itu saya beliin HP. Masya Allah. Jadi maksudnya nggak yang super sedih, tapi rasa sakit tuh kayak dan ngerasa aib gitu ya. Di antara 4 company yang tadi saya bilang sempat interview, saya selalu bilang ke yang lain, kenapa Mas kok keluar dari kantor ini, kan kantornya bagus. Oh, saya ngerasa kurang cocok dengan lingkungan sekarang. Bahkan berat untuk mengatakan apa adanya. Saya cuma berani ngomong ke kantor saya sekarang, yang akhirnya saya bilang pas tanya, karena yang interview teman-teman saya juga saat itu, kenapa dia lo keluar dari kantor itu? Gue kena layoff. Dan akhirnya itu tempat kerja saya sekarang, dan sampai titik di mana pas udah kerja bisa kata-kataan sama teman, oh lo kena layoff Del, lo kena pecat ya Del. Itu baru di kantor, tapi baru tahun ini saya beneran bisa ngomong ke orang, gue kena layoff. Ini pas banget ya, karena kebetulan Rifki juga banyak berinteraksi dengan orang-orang itu. Gue sempat dengar cerita ya Rifki, yang ada satu orang yang kena layoff, terus dia masih setiap hari seolah-olah masih bekerja. Ya Allah. Karena dia bahkan tidak bisa ngomong ke keluarga. Gimana coba tuh? Iya betul. Jadi ya mungkin tadi ya pengalamannya berat ya. Bahkan Fadel juga traumanya bisa dibilang trauma lah ya, sampai berapa tahun baru bisa itu ya. Jadi ini ada salah seorang gitu ya, kenalan saya. Dia juga kantor tutup, startup juga tutup. Startup yang sama dengan Fadel? Beda. Oh beda, oke. Tutup, terus ya, dan dia kan udah berkeluarga gitu ya. Nah mungkin dia nggak sanggup gitu ya mengatakan ke keluarganya gitu, karena dia mungkin tulang punggung juga ya. Selain dia punya istri, dia ada orang tua juga yang dia harus support gitu. Jadi dia nggak pernah bilang tuh kalau dia di layoff gitu ya. Kalau company tutup, jadi setiap hari dia selalu pakai baju kayak kerja, bawa tas. Ada lanyardnya juga perusahaannya gitu. Iya kan enggak bisa ada lanyard. Dibalikin kali itu kantornya. Oh dibalikin nih? Gak tahu ada detailnya. Banyak kok percetakan di Jatinegara. Akhirnya enggak apa. Iya oke. Akhirnya terus setiap dia keluar ongkosnya gimana, kan udah gak punya penghasilan. Ya jalan aja, ke masjid. Ke masjid. Nah, maksud gue gini, kita mungkin ngelihat ini sebagai berita ya, tapi pada saat ini terjadi di elu, ya terjadi gitu, nggak main-main loh. Ini dampaknya ya. Yeah. Udah dengar tadi ceritanya Fadel, dengar ceritanya Rifki, bagaimana efek di PHK, di layoff itu mengguncang. Masih inget ya? Nomor 4 paling traumatik. Kita bahas kemarin kan, setelah ditinggal mati sama pasangan gitu kan. Dan ini kenyataan, dan kalau kita nggak melakukan sesuatu di tengah ribuan orang yang sedang mengalami seperti ini, kayaknya salah gitu. Makanya salah satu inisiatif kenapa kita bikin podcast yang kali ini itu untuk supaya 2 kawan ini bercerita gerakan mereka, dan gue yakin juga kita yakin dari banyak gerakan-gerakan yang sama yang mungkin juga perlu kita angkat
supaya lu nggak ngerasa sendiri bahwa lu mesti dengar berkali-kali bahwa ini bukan lu, walaupun ini terjadi ke lu, ini bukan lu dan ini tidak mendefinisikan kehidupan profesional lu, bahwa lu pernah dipecat, pernah di layoff, itu sama sekali tidak tidak mendefinisikan kehidupan profesional lo. Lo masih punya hak untuk terus berkiprah. Iya, iya benar. Tapi gitu. Dari tadi mungkin gue penasaran nih gini, belum sempat kebahas juga sama Fadel. Kita ke Fadel dulu ya, Ki. Boleh. Gini, lu bilang tadi kan mungkin aib, mungkin sakit hati atau apapun itulah, ya kan, sampai akhirnya lu mungkin marah apa segala macam. Cuma yang membuat itu tuh apa ya, Del? Contoh misalnya, apakah memang uang serta-merta? Kayak misalnya gila gue udah gak punya uang lagi nih. Atau mungkin pride ketika ini startup yang luar biasa, seluruh Indonesia tahu gitu kan. Atau mungkin ini kebermanfaatan nih startup ini buat orang-orang nih. Nah sementara di sini mungkin di divisi gue adalah betul-betul membantu buat kalangan-kalangan tertentu sehingga udah gak bisa lagi. Gue gak tahu nih aspek sosial lu tuh ada di ranah yang mana sehingga sampai akhirnya lu nerima 3 tahun berat nih gue nih gitu. Apa mungkin gengsi ke keluarga ya nggak tahu lah. Lu nyamannya bahasa yang di ranah yang mana? Kalau gue pribadi ya, gue tuh alhamdulillah tuh punya keluarga yang suportif ya. Jadi pas gue bilang ke keluarga gue, ke istri gue, mah yang ini ada kemungkinan kena, ada bau-bau lagi layoff gede-gedean. Karena udah, jadi sebelum saya kena, tim lain udah kena duluan dan isu itu udah santer sebulan, sekitar mungkin beberapa minggu sebelum saya kena. Jadi saya udah bilang, mah mungkin kena, atau mah doain enggak tapi ada kemungkinan kena karena lagi ada isu kayak gini. Alhamdulillahnya keluarga cukup suportif ya, maksudnya nggak ngejudge. Tapi yang berat tuh sebenarnya bukan ke keluarga. Jadi saya ngomong terang-terangan, saya kena, mah tadi dapat email, kemungkinan besok bakal dipanggil ke hotel, kayaknya bakal kena layoff, dan keluarga nerima gitu. Tapi yang berat tuh orang bakal nerima gua nggak ya? Gue tuh mantan orang yang kena layoff loh. Oh ke situ coach. Nah, ini pas banget ada coach nanti kita tanya ya. Ya kan gimana cara untuk menjawab ketika interview di beda perusahaan yang selanjutnya gitu ya. Oke, lanjut. Karena waktu itu gue juga nggak berani ngomong. Kalau misalkan gue ngomong karena kan dia nanya ke gue kan, interviewernya di kantor lain. Dia lo kenapa keluar dari kantor ini, kan kantor gede, kantor bagus gitu. Dan gue bilang sekarang gue nggak kerja kan. Jadi gue tuh ngomong seakan-akan gue udah resign duluan sebelum gue nyari kerja. Padahal sebenarnya gue kena layoff. Dan itu berat banget karena gue nahan diri gue gitu untuk sebenarnya gue layoff. Kalau gue ngomong ini dia bakal nerima gue nggak? Oh, disangkanya lu nggak perform, disangkanya lu malah jadi benalu, maaf ya dalam tanda kutip gitu ya, sehingga takutnya lu nggak dapat kerjaan lagi di nextnya. Betul, di kantor gue sekarang. Kenapa gue berani ngomong kalau gue kena layoff? Karena yang interview itu teman gue, emang gue kenal lama gitu. Emang dulu senior gue di kampus pas interview. Jadi gue ngomong ke dia kayak gue percaya dia nggak bakal ngejudge gue gitu. Makanya gue bilang kenapa dia lo keluar dari kantor itu? Gue kena layoff. Tapi ke orang lain, orang random yang baru ketemu pas interview, gue gak berani ngomong karena gimana kalau dia gak nerima gue gitu. Again gue punya rasa takut ya karena gue kan tulang punggung ya, gue bantu orang tua sama anak istri. At that time gue belum punya anak, tapi dan ayah gue masih hidup saat itu, pas masih sakit ya saat itu ya. Ada rasa takut, tapi gue lebih ke sangat yakin rezeki gue bakal diatur anyway gitu. Jadi ketakutan gue sebenarnya saat itu bukan dari rezeki malah, karena di 2020 gue pernah hidup 1,5 kali gaji gue. Jadi pengeluaran gue tuh 1,5 kali lipat dibanding gaji gue saat itu, dan Allah ngasih aja gitu dengan berbagai cara. Jadi dengan segala pengalaman gue ngebantu keluarga ya, gue ngerasa gaji pasti ada aja gitu. Kalau misalkan selama ini gue punya keperluan dan Allah kasih aja, masa sekarang gue nggak dikasih. Jadi ketakutan gue satu malah bukan ke rezeki malah, tapi lebih ke manusia ini di luar bakal nerima gue nggak ya? Oh oke. Kan gini ada satu kestabilan yang muncul saat kita punya pekerjaan. Hari kita jadi lebih predictable. Bagaimana kemudian kekhawatiran kita akan memenuhi kebutuhan itu, ya kita punya ilmunya bahwa rezeki itu dari Allah. Tapi pada saat kita menjalankan dan faktualnya kan itu yang kemudian kita alami bahwa saya tidak akan lagi menerima gaji akhir bulan ini gitu. Kalau di neuroscience tuh ada bagian di otak kita yang kecil banget kayak kacang gitu ya, kayak namanya amigdala. Itu ada sepasang tuh. Yang satu itu mengendalikan kapan gue harus lari, kapan gue harus lawan. Nah biasanya kalau orang lagi dihantui ketakutan,
akan apapun itu yang dipicu tuh itu. Makanya penjelasan lebih teknisnya kenapa the cycle 5 stages of grief itu kan kita bilang ya masing-masing orang punya beda-beda. Ya, dari denial, anger, terus acceptance itu prosesnya beda-beda. Karena memang satu butuh bagaimana dia menginternalisasi kabar itu dan support system. Nah, yang kita mau bahas juga di sini keberadaan support system itu. Karena sejujurnya perusahaan hanya bisa melakukan sebatas yang dia bisa lakukan gitu. Karena biasanya orang pada saat dinyatakan dia terima kasih ya. Kan kita semua kok mendadak ya. Terus Rifki bilang emang ada PHK nggak mendadak gitu. Ya benar juga sih. Kan nggak mungkin 3 bulan lagi Bapak akan di layoff. Ya enggak juga, dan 3 bulan itu lo kebayang gak kerja lo kayak gimana gitu kan? Ya nggak fair lah gitu kan, kita mau cabut, wah mana notice harus ngasih tahu perusahaan, biar perusahaan ada persiapan buat ngeganti handover dan sebagainya. Masa giliran perusahaan mau mecat kapan aja, anytime. Nah kan tapi lo dipenuhi kebutuhan lo, jadi paling nggak 1, 2 atau berapa kali tadi bahkan sampai 5 kali itu dipenuhi. Jadi artinya lo 5 bulan ke depan kagak kerja pun selama lo bisa menjaga keuangan lo itu terpenuhi. Which is gitu. Pesangon namanya. Pesangon. Gitu. Tapi menariknya gini coach, ini ada 2 sih sebenarnya sih dari yang tadi Rifki bilang ya terkait mungkin dia trauma dan lain sebagainya. Coba kita masuk ke insight-nya coach Rani, ini menarik nih. Yang pertama adalah terkait mungkin pressure dari lingkungan. Ya kan, karena mungkin masih ada yang nerima gue nggak nanti ya, berteman apa segala macam, sementara mungkin di suatu tongkrongan teman-temannya pada kerja, apalagi startup ternama tapi sementara lo enggak. Ya kan, atau jangan-jangan mungkin lu kayaknya cuma benalu doang nih di perusahaan tersebut. Atau yang faktor kedua yang tadi gue tangkep ya, yaitu emang segitunya perusahaan ketika tahu kita nih pernah kena layoff atau dipecat, ya kan, terus tiba-tiba nextnya itu akan mempengaruhi nggak ada interview, nggak, apalagi misalnya dia kerja di perusahaan ini karena memang ini mengganggu. Terus terang karena mungkin gue orang ketika di layoff pun kalau gue pribadi bukan yang di perusahaan, kan gue pernah sempat cerita ya coach ya, itu ketika gue menjadi host di sebuah stasiun televisi gitu ya. Maksudnya ini kan beda ya kasusnya ya. Ketika gue di-cut ya banyak artis-artis udah nggak di sini, putus kontrak, bubar acaranya, bungkus, ya dia bisa syuting tempat lain. Itu sih pengalaman gue. Bukan maksud apa ya, karena gue separuh waktu kayak misalnya teman-teman kan di sini kan 100% memang karir. Kalau saya kan honorernya menjadi host penyiar radio, 50%-nya baru berkarir. Jadi mungkin nggak terlalu lama full. Ya, yang dikhawatirkan gitu. kan lebih Gimana ke tuh? persepsinya ya, bahwa apakah kabar bahwa lo pernah diberhentikan itu membuat lo tidak akan diinterview lagi. Nggak sepenuhnya. Tapi kalau perusahaan yang akan mempekerjakan lo mendengar bahwa lo pernah di layoff, ada red flag naik gitu, harus dicari tahu kenapa ya dia diberhentikan ya. Apakah karena memang iklim bisnisnya buruk, bosnya udah habis duitnya bayar miliaran buat Blackpink, Lisa, sehingga nggak punya cukup duit buat bayar anak buahnya, ya. Anda sarkas sekali Anda ya. Enggak, ini kan cuma mengilustrasikan keadaan gitu kan. Betul. Berapa sih gajinya gitu. Anyway gitu kan. Berapa. Anyway. Itu kan keputusan bisnis yang patut dipertanyakan. But anyway, kita kembali ke laptop gitu ya. Jadi kemudian apakah karena kinerja? Nah, kalau karena kinerja kita harus tahu. Gitu, atau gara-gara nggak cocok gitu ya. Kenapa? Siapapun yang ada di situ diajak berantem. Ada beberapa itu akhirnya dia terpaksa di layoff. Kelihatan kok rekam jejaknya. Tapi tinggal jujur aja coach. Misalnya kayak kasusnya Fadel. Sorry ya Del, maksudnya bisa jadi gue salah. Kan tinggal bilang, misalkan gue nggak nyebut brandnya. Misalnya perusahaan tersebut adalah memang udah terbuka untuk publik, let's say TBK atau IPO. Kan kelihatan di bursa, kelihatan di Google lah minimal. Betul. Kan tinggal bilang. Sekali lagi maaf, mungkin gue takutnya semudah itu ngomong ya, tapi mungkin kan beda lagi Fadil yang rasakan. Tinggal bilang aja gue kena layoff karena ini loh datanya kan mungkin udah nyampe belum Pak, mungkin dengan bahasa hormat ya. Iya nih begini, oh iya, paling akan ada feedback dari dia. Iya lah rame kemarin, gue juga tahu tuh. Bukannya bisa begitu Dil? Iya. Menurut gue permasalahannya bukan di company-nya malah, tapi di guanya. Dan di orang-orang yang kena layoff. Di antara orang yang kita bantu one-on-one kemarin ya, itu cerita intinya dia nggak pernah apply kerja karena dia selama ini di refer orang lah, cemerlang lah ya, orang cemerlang, tiba-tiba kena kan kaget ya. Jadi lu bayangin kalau orang dari dulu gitu udah cemerlang, nggak ada masalah hidupnya, tiba-tiba kena layoff, gue salah apa gitu. Jadi menurut gue
gue cukup yakin sebenarnya company pun nggak terlalu mikirin. Menurut gue bahkan ya, mungkin Mas Rifki bisa confirm ya. Bagi HR ini sebenarnya opportunity justru karena banyak orang-orang bagus yang bisa kita tarik nih. Karena banyak banget di antara yang gue tahu ya, ada orang nih dia bikin namanya layoff form, itu intinya orang-orang yang kena layoff bisa isi form di situ dan HR bisa nge-reach out mereka. Jadi sebenarnya gue ngerasa ini bukan masalah HR atau bukan masalah si company, tapi masalah di gua atau orang-orang yang juga terdampak layoff. Gimana tuh Ki menurut lo kalau di perusahaan gitu? Iya sih, kalau tadi ya kalau dari perspektif perusahaan sebenarnya nggak ada isu ya, selama yang tadi Mas Rene bilang ya, layoffnya ini apakah memang karena kesalahan istilahnya perusahaannya gitu ya, atau kesalahan orangnya gitu. Yang kita harus hati-hati kan adalah orangnya di layoff karena memang masih isu performance gitu. Tapi kalau kita tahu ya memang industrinya aja lagi crunching gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan orang ini gitu. Jadi sih, harusnya sih nggak ada isu. Tapi tadi yang Fadel bilang benar. Jadi itu lebih masalah self image ya. Apalagi kan kita tahu ya orang-orang startup ini kan mungkin kalau kita belajar teori motif ya, motif itu ada 3 kan. Ada achievement, power, sama social motive. Sama affiliation gitu ya. Nah biasanya kan orang-orang yang masuk startup ini punya dorongan achievement yang tinggi kan. Nah orang-orang achievement ini kalau kena gitu ya, kalau dia kan selalu berhasil biasanya. Ya kayak tadi ceritanya ada yang excellence gitu ya. Orang startup ini juga kan pendidikannya juga nggak main-main gitu ya. Begitu mereka kena, pasti kan pride-nya langsung blus gitu ya. Itu sesuatu yang paling mereka takutin gitu. Fear-nya mereka tuh di situ gitu. Oke, terus apa yang harus dilakukan? Mungkin dari tim HRD saat itu pernah nggak ada cerita kayak, ya udah lo gue layoff, ini gue nggak tahu ya kebijakan perusahaan aja ya. Tapi tenang, kita coba bantu untuk kesini, kita coba bantu omong kesini, atau mungkin besoknya tuh ada penyuluhan, kayak semacam ada psikolog. Ini randomnya aja gue ya, gue nggak tahu ya. Ya udah besok lo nggak usah khawatir, nanti besok apa yang perlu keluh kesah lo apa? Lo ceritain, let's say mungkin kita kasih waktu selama 3 bulan ke depan deh untuk menenangin. Apa men? Oke, thank you. Ini pesangon, bye. Apa gimana sih? Kalau di Indonesia sih saya belum pernah lihat ya support system itu ya. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada dulu kayak film outplacement. Up in the Air, Up in the film. Air. Itu ada outplacement service kan. Jadi mereka tetap dikasih kantor, bahkan punya nomor telepon. Jadi mereka bisa selama 3 bulan, sebulan sampai 3 bulan lo boleh menghuni kantor sementara lo. Jadi lo kebiasaan harian. Maksudnya gini, kita nggak boleh mengecilkan kebiasaan yang udah terbentuk ya. Betul. Mungkin kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh masih biasa lah. Tapi kalau emang lu udah 20 tahun kerja di tempat yang sama, itu tuh kerasa banget men. Ya kan, dan akhirnya lu masih diberi ruang untuk bisa tetap kerja, bisa tetap mempertahankan rutin lo dan menjaga kewarasan lo. Gitu. Ketimbang kalau tiba-tiba lu cuman ke rumah, di rumah aja, nggak tahu mesti gimana. Belum lagi kena dorongan mental dari, iya maaf ya, mungkin di sini ada pasangan hidupnya yang kayak, lu cari kerja dong, kena lagi tuh psikisnya. Ya maaf ya, mungkin nggak semua orang tua, tapi orang tua juga kayak, loh kok bukan langsung nyari kerja lagi? Kayak takutnya kan sebentar nih, gue mau minta waktu bentar aja untuk tenangin diri kan, kayak gitu-gitu macam-macam. Tapi sehebat-hebatnya support system yang disediakan oleh perusahaan pasti punya keterbatasan. Karena perusahaan juga nggak boleh invest terlalu lama atas orang yang udah dilepas. Kenapa? Makanya ada jasa outplacement dikasih ke orang. Ini kan kayak ibaratnya kan lu udah sepakat untuk berpisah. Ya udah pisahlah gitu. Ya, move on dong gitu ya. Jadi jangan kalau masih perusahaan itu hadir, ya masih tetap di proses detachmentnya tuh lebih sulit gitu. Makanya outplacement itu lazimnya diserahkan ke perusahaan lain. Ada perusahaan yang secara khusus menyediakan layanan outplacement. By the way, ini kesempatan ya buat ini buat mereka berdua ini bisa jasa outplacement loh. Ya karena outplacement itu biasanya termasuk sebagian porsinya headhunting ya atau recruitment gitu. Tapi porsinya yang lebih banyak adalah menyiapkan orang untuk memasuki kembali pasar kerja. Nah, ini yang coba dilakukan secara swadaya, secara gratis, secara ikhlas oleh kawan-kawan ini. Makanya menurut gue keren dan butuh diangkat. Dan artinya mereka juga butuh didukung. Kenapa? Kan nggak mungkin hanya 2 orang ini kan. Kalau ada 200 orang, mereka kan juga tetap harus kerja, ya kan. Makanya butuh 200 juga orang yang bersedia menyediakan waktunya. Paling nggak udah pernah mengalami hal yang serupa misalnya, atau ada berbagi keahlian yang sama. Oh, jadi gue ngerti nih. Kan biasa kayak Rifki orang HR, ada agile HR, ada kelompoknya gitu. Pada saat ada satu kawan orang HR keluar dari pekerjaannya, lo ada yang butuh nggak? Ada yang butuh nggak? Ada yang butuh nggak? Ada yang butuh nggak? Itu lebih natural dibanding dia harus apply CV lagi umur udah 48 gitu kan ya, atau udah nggak produktif lagi usianya ya.
itu menurut gue ngaco juga ya konsep usia produktif tuh ya. Itu kita akan bahas lagi. Ya. Kan ada stigmanya begitu. Iya, Jadi kalau udah 40, yang lebih tepat tuh usia mau produktif atau usia nggak mau produktif. Itu jadi masalah produktif kemauan. sampai meninggal harusnya coach. Iya, menurut gue ya, gitu. Tapi kita nggak akan masuk ke ranah itu. Yang harus dijaga adalah dan terus didukung adalah lo yang tidak mengalami ini, alokasikan minimal 2 jam waktu lo sepekan. Wah ini menarik untuk nih. nemenin. Iya. Bisa daftar ke dukung terdampak, bisa daftar ke Get Up. Apalagi kalau lo punya kepiawaian buat coaching, mentoring, atau lo punya kepedulian. Dan itu mungkin bisa difasilitasi sama kasih solusi. Menarik ya. Ini kita bahas ya. Artinya dengan kalian mungkin Rifki di HR-nya gitu kan, Fadel yang mungkin Product management. Iya, product management yang terdampak, ya kan? Makanya lu juga bikin dukung terdampak, lu bikin Get Up gitu ya. Artinya gini, satu-satu kita bahas ya, Bro. Oke. Alasannya, terus bagaimana kerjanya, komunitasnya seperti apa gitu kan? Kepikirnya dari mana nih awalnya? Mau siapa dulu nih? Lu dengan visi misi yang sama dong harusnya. Ini kita sebenarnya Awalnya nggak sama ya. Apa? Ini kita nggak pernah tektokan ya Nggak, tiba-tiba. Oh gitu. Ini baru kenal, ketemu nggak di kenal. sini. Baru Oh, tadi Masya Allah. baru tadi kenalan. Oh, alhamdulillah kita bikin Kasih kasih solusi tali kasih ya. Mempertemukan, Ya, coba Ki lu dulu deh. Boleh. Eh. Ya jadi kan ya beberapa bulan ini ya. Kan ini sebenarnya udah panjang ya runtutannya dari luar negeri, terus kita tahu nih pasti Indonesia juga kena gitu ya. Winter ini. Oh, ternyata emang banyak nih. Di komunitas itu banyak banget yang lempar-lempar berita, oh nih kena layoff gitu ya. Layoff. Terus ya kita ngelihat pasti orang-orangnya banyak nih yang kayak model Fadel gitu ya. Artinya punya masalah dengan gue ngapain ya, bingung gitu kan. Bingung gue harus ngapain gitu. mulai dari mana? Nah, gue harus mulai dari mana, apa yang harus gue lakukan gitu. Ya ada yang mungkin paketnya bagus, ada yang nggak bagus gitu ya. Kalau yang nggak bagus cuma sebulan doang gue bisa bertahan, gue harus ngapain gitu ya kan. Waduh, siap. Apalagi kalau misalnya dia punya keluarga gitu, istrinya Punya mau hutang. punya hutang, istrinya mau melahirkan gitu kan. Wah, Iya, kan bener. repot tuh. Anaknya 4, istrinya 4 gitu kan. Ah. Kita nggak tahu. Mertuanya 4. Iya. Mertuanya 8 dong. Pasang. Mertua 4 pasang bahkan 8 berarti itu mertuanya tuh kalau hidup semua tuh Masya Allah. Oke lanjut. Iya. Nah dari situ kita ngeliat ini bisa dibilang ya bencana nasional lah ya. Bencana Oke. nasional gitu. Kita harus ngelakuin sesuatu nih, kasihan nih orang-orang gitu kan. Ya alhamdulillah gitu ya, kita punya kita nggak bukan bagian dari yang terdampak gitu, tapi kita harusnya sebagai umat Islam gitu ya bisa ngebantu gitu ya. Jadi apa nih yang bisa kita bantu gitu ya? Ya kalau ada yang bisa ngasih kerjaan ya silahkan ngasih kerjaan gitu. Tapi yang kalau yang nggak bisa apa gitu? Apa yang bisa kita bantu? Ya sebagai dalam komunitas itu kebetulan banyak orang yang bisa coaching gitu ya. Ya tadi kayak Fadel bilang kadang-kadang orang cuma butuh ngobrol doang kok gitu. Ngobrol, Didengar, merasa didengar. gitu. Di istilahnya mereka bisa detach dulu. Rilis. Rilis dulu emosinya. Terus nanti abis itu baru bisa mikir kan langkah ke depannya apa gitu. Ya jadi kita pikir ya udah kita offer aja pro bono coaching gitu ya. Apa? Pro bono itu artinya gratis. Gratis. Oh bahasa apa tuh? Jawa. Bahasa Latin, pro bono. Oh pro bono, Iya. siap. Bukan bono itu ya. Bukan. Iya. Terus. Iya. Saya nggak dukung Brazil sama Argentina Iya. by the way. Jadi makanya saya nggak tahu bahasa Latin. Iya. Iya. Ya, jadi kita kumpulin, coba lempar isu di komunitas. Ada kira-kira kalau kita lakuin pro bono coaching gimana, teman-teman mau dukung nggak? Banyak tuh yang daftar coachnya gitu kan. Oke. Mungkin kita bantu juga daftar kemana Ki kalau misalnya mau. Kalau sekarang dari kasih solusi Iya. audiensnya ada yang tertarik gitu ya. Misalnya gue bisa nih ngasih 2 jam Coach. 2 jam sepekan lah coaching atau temen ngobrol aja dulu gitu. Dan kriterianya apa aja dan mungkin apakah memang segala bidang, semua bidang atau memang harus HRD? Nah, misalnya kayak Si gitu Get kan. Up itu tadi. Coba kita lihat atau seperti Oh, apa ini Ki? ya? Nah, coba Ki. Sebenarnya kalau untuk jadi coach tuh nggak harus HR sih. Nggak, gue pikir maksudnya harus diutamakan yang HR dulu misal gara-gara enggak, dia butuh penyuluhan lebih gitu. Enggak ya? Enggak. Oh, oke. Yang penting udah terbiasa coaching aja. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Enggak harus tentang psikologi kayak misalnya guru BK gitu mau ikutan. Enggak. Jadi bisnis Iya, bisa. apapun itu ya. Iya. Marketing, branding, bla bla bla. Kasih solusi bisa bantu. Misalnya kita tawarin sesi pro bono untuk orang-orang yang akan jadi mentor dan coach. Bisa. Jadi kita bantu nyiapin. Bisa insya Allah. Ya kan? Ya kan, jadi di situ misalnya gue datang ke situ kita colek coach Ismail, Muhammad gitu ya. Rifki atau Amrul bisa kita bikin sesi gratisan ini
sebelum lo ngomong sama mereka kan emang ada yang udah terlatih jadi nggak butuh. Tapi kan ada yang gue pengen bantu tapi gue nggak tahu mesti gimana gitu. Basicnya aja kita kasih di situ tuh bisa tuh. Boleh. Online apa offline? Bebas Online sih. aja dulu. Online dulu. Oh oke. Dan lewat mana? Oh form. Ya kalau ini form buat daftar jadi peserta coachingnya sebenarnya. Jadi Kalau form untuk daftar buat yang memang dia adalah korban PHK gitu misalnya. Belum ada, ntar kita siapin deh. Oh oke. Jadi lu ngumpulin supply-nya dulu, Iya. nanti dibantu buat teman-teman semua. Atau lu kolaborasi aja. Betul. Tadi Bener juga nggak? kita udah Center ngobrol bakal sih. gue post Iya. ini insya Allah. Iya, maksud gua kan lu kan ngumpulin para coaching management ya, gitu lah semacam itu ya. Iya. Akhirnya orang-orang itu lo coba pertemukan dengan Fadel Iya, punya jadi ini, sisi demand-nya, supply-nya. Rifki sisi supply-nya itu menarik. Benar, nanti kita kasih solusi sebagai wadah dan Amplify bisa boleh. bantu untuk itu. range apapun itulah. Bisa. Iya itu. Dan bagi cerita-cerita menariknya, jadi baiknya lu berkabar nanti kalau udah jalan gitu, what works gitu supaya kita bisa aplikasikan ke yang lain. Ternyata para coaches ini lebih efektif kalau mekanismenya kayak gini nih gitu. Atau ada kayak gitu kan menarik ya jadinya Benar. buat menghadapi buat kawan-kawan itu. Dan total udah berapa bro? Apanya? Coachnya yang Coachnya sini. ada 12-an lah ya. 12-an. 12. Boleh dibocorin nggak? Bukan nama tapi mungkin itu nanti kan lu susun dulu ya pasti ya. Dan lu declare mungkin nanti pada momen-momen tertentu. Tapi di bidang apa aja yang udah ada? Coachnya sih memang rata-rata dari HR ya, karena kan kita berasal dari komunitas HR. Jadi saya mulai di situ dulu gitu. Tes dulu lah kira-kira gimana demand-nya, terus gimana kita bisa manage-nya. Skala masih skala kecil lah. Yang daftar sih untuk peserta coachingnya ya udah ada 20 lebih lah. Oke, nice. Iya benar. Nanti di bidang-bidang yang lainnya barangkali kan. Benar. Iya betul. Dia berkarir lagi untuk next ke perusahaan yang berikutnya. Tapi bisa jadi mungkin dia tiba-tiba mau usaha coach. Bisa, iya. Mau buka bisnis kecil-kecilan. Benar. Karena mungkin bukan trauma yang negatif, tapi kayak udahlah kayaknya ini momen yang tepat dengan menyikapinya dengan kan saya banyak belajar sama coach Rene kan menyikapinya dengan hal-hal yang positif ketika dia acceptance gitu ya. Benar. Kayaknya ini jangan-jangan akan berbaik sangka sama Allah ya coach ya kan coach Rene pernah sering ngajarin juga kan ke kita semua lah. Coba deh lihat ya jangan-jangan ini adalah peluang waktu yang pas untuk gue buka usaha misal. Betul. Iya kan? Bisa Nah jadi. coba, ini bisa jadi kan. Jadi akhirnya para coach yang lainnya juga bisa support di situ dan demand yang ada belajar dari sisi yang lain, karir ataupun berbisnis. Del, kalau lu sendiri gimana Del? Dari Awalnya ya. yang namanya mana Dukung tadi namanya? terdampak. Dukung terdampak. Gimana? Ini Gimana? mungkin gue kirim juga kali ya list mentornya kali biar bisa di-show di sini. Boleh. Oh udah ada? Ada. Jadi mungkin gue ceritain dulu awalnya ya. Boleh awalnya. Jadi awalnya tuh pertama tadi ya sebenarnya tuh gue kan ngikutin berbagai ini ya web atau Instagram yang ngebahas terkait layoff inilah. Dan gue ngerasain banget gimana orang-orang yang kena layoff ini itu tuh deg-degan banget. Di antara startup yang kena layoff itu ada yang dikabarin pagi kita akan ada layoff 1.300 orang, tapi baru tahu malamnya. Jadi seharian dia tuh bingung, tegang banget lah. Yang namanya orang kasih tahu pagi-pagi kalau dia akan kena layoff, tapi baru dikabarin malamnya kan serem ya. Sorry, 1.300 itu akan kena layoff tapi belum tahu siapa-siapa baru malamnya gitu ya. Betul. Ada lagi yang lain yang dia bangun-bangun pagi-pagi buka email lah, kok gue kena layoff. Ada yang kayak gitu juga. Oh dadakan begitu? Ada yang dadakan. Jadi Ya, sebenarnya mungkin gimana Ki? Emang selalu dadakan nih. mungkin gue jelasin kali ya karena ya agak gue juga bingung ya kenapa kok dadakan padahal kalau misalkan lu resign masih one man notice ya. Cuman sebenarnya cukup logis karena kalau misalkan orang kena pecat ya sakit hati ya terus tiba-tiba dia oke sebulan lagi lu dipecat ya dia kan pasti bakal ngapa-ngapain yang rusak data ngapa-ngapain ya sih kan bahaya juga. Iya sih. Cuma gue Soalnya selalu dendam kan wah kok gue dipecat gue hancurin datanya nih. Gue jual aja datanya gitu. Bisa aja kan gue tinggal download. Apalagi kalau engineer kan gue drop table-nya lah atau apa aja kan bisa semau dia kan. Berarti kalau dipikir-pikir coach bukan gue mau so baik ya. Apa mungkin bisa jadi gue salah ya. Berarti cara gue dulu terlalu baik dan terlalu salah kali Emang coach lu ya. gimana bang? Waktu di zaman media itu coach kan pasti kan kita pernah ya di posisi jajaran yang memang punya kepentingan untuk appraisal atau mungkin nge-cut orang gitu. Cuma nggak semasif yang sekarang ya. Memang waktu itu kebutuhannya kan karena ini anak punya problem. Karena kami juga perusahaan bootstrap yang nggak ada kayak begini-begini. Jadi ya sewajarnya lah efisiensi dan itu hal yang lumrah ya coach ya. Tapi gue kayak panggil dulu gue gak lupa tuh namanya ada formnya itu coach clearance bla bla apalah gitu kan appraisal dulu nilai 1 sampai 5 gitu kan ada formatnya di Excel yang udah dikasih rumus. Akhirnya udah tuh lu isi penilaian lu segini lu berapa 70 nanti keluar rumusnya apa segala macam gitu kan. Sampai akhirnya ini gimana nih?
keadaannya? Gue masih baik gitu, gue tanya. Ya sorry banget nih, nggak bisa nih begini. Tapi nggak apa-apa, coba gue pengen tahu lo sebulan ke depan pengen kayak gimana sih? Siapa tuh mungkin ada harapan. Ternyata sebulan udah gue kasih coba, nggak ada harapan juga. Ya udah, jadi sorry banget ya, mungkin bulan depan kali ya lo harus ini handover dulu kali ya. Gue terlalu baik kali begitu kali. Tapi itu karena performa bang, itu karena lo level performa kan. Oh tapi kan bukan layoff karena. Oke, tapi maaf nih, kan? maaf ya, yang namanya perusahaan kita punya kepentingan terkait revenue juga kan pasti akan larinya di sangkut pautin. Oke lah, mungkin nggak sebesar lo ya, kasus dan permasalahannya. Tapi kan kita pun juga pasti dituntut untuk, ya gimana ya, dari founder sebisa mungkin pokoknya cost efisiensi mungkin, revenue nah, apalagi mungkin pada saat itu gue targetnya juga nggak yang memuaskan banget misal. Ya itu kan pasti kan akan pengaruh. Bahkan begitu gue kabarin, ini orang nggak perform nih, apa kata founder? Bagus dong, berarti cost lebih rendah lagi dong. Tuh, kan mau nggak mau kita juga harus tertantang untuk, ya juga ya gitu. Tapi baik, cara lu tuh baik. Salah tapi? Salah, gitu. Karena menurut gue, ya maksud gini, kalau memang lu tidak berniat untuk mecat dia, itu bagian dari obrolan evaluasi kinerja. Tapi gue kalau lebih kayak kemudian enak aja. Iya, kalau lo akan mecat dia lo akan kayaknya dia tidak akan dipertahankan. Ya lakukan segera. Karena takut khawatirnya kayak tadi yang Fadel bilang. Iya bisa itu kan, tapi merusak kan bisa. Gitu ya. Gue yakin lo kan ngelihat orangnya juga. Kalau orangnya emang udah punya indikator kriminal, kan lo juga ya mungkin beda, pertahankan. Beda. Ini kan secara umum untuk menjaga, biasanya kan Parno lebih baik gitu ya kalau buat si korporasi ya, daripada nanti gue diginiin, udah mendingan diselesaikan sekarang gitu. Jadi emang mendadak ya menurut gue bagus buat dua-duanya. Lagian gini, Mandiri, kalau satu orang sih gampang kita ajak ngobrol, 1.000 orang gimana mau cara ngajak ngobrol? Susah ya. Apalagi misalnya biasanya ini bagian dari amanah ya, bagian dari misalnya dia dapat funding dari investor baru ya. Dia akan bilang gini, venture-nya gimana yang tadi kau bilang? Dia ada kemungkinan, ini di antara kemungkinan ya yang saya pelajarin ya. Pas dia mau raise fund baru, venture capitalnya di antara syaratnya adalah lo mesti lay off karena mungkin emang udah kebanyakan spending di gaji gitu. Kan permasalahannya gini ya, startup di series A, series B itu bisa dapat puluhan sampai ratusan miliar. Itu kan duit yang banyak banget ya buat nge-hire orang ya. Dan saat orang nggak ngelihat ke depan kalau ada winter kayak gini, dan ini kan sebenarnya panjang banget ya awalnya karena venture capital duitnya berkurang, orang-orang awalnya naruh duit di venture capital minen ke yang lain, ada duitnya berkurang. Karena duitnya berkurang jadi si venture capital ngurangin kucuran uang. Akhirnya jadi di antara fokus sekarang kan lebih fokus ke revenue dan profit. Jadi di antara yang saya pelajarin ada tekanan dari venture capitalnya juga gitu. Makanya emang perlu pinter-pinter founder untuk segimana perlu punya banyak duit, lo tetap harus smart spending. Kasih ilustrasi deh. Apa kata tadi bahasanya Rifki, sindrom apa? OKB. Tahu OKB orang kayak baru gitu. Jadi kayak lo baru dapat, lo biasanya gaji berapa, 10 juta gitu ya. So lo dapat 18 miliar gitu kan. Pasti kan pengen lo ngerasa hari itu kayaknya pengen yang lo gak butuh juga lo beli gitu kan. Ini berlaku buat korporasi. Iya, didasari sama ilmu lah. Jangan terlalu norak-norak banget lah kayak anak kecil dah lo. Ini contohnya. Iya kan, bener kan? Nah ini contohnya nih. Ini jadi gue awalnya tuh sebenarnya yang gue seneng ya, mungkin nggak semua orang tahu kalau sebenarnya lingkungan sangat suportif saat ini. Jadi sebelum gue bikin ini semua, ada di antara kenalan gue di salah satu startup yang layoff, dia di LinkedIn berkali-kali ngerekomendasiin anak buahnya dulu. Ini teman kerja gue dulu, dia back end kerjanya bagus, lo bisa hire dia. Atau di antara company juga kemarin layoff, dia bikin list alumni dia. Ini list alumni gue, silakan lo hire. Jadi sebenarnya sudah banyak banget gerakan-gerakan yang ngebantu even dari internal company yang layoff. Jadi jangan berpikir kalau orang yang layoff tuh sebenarnya tega gitu. Jadi kayak gue tau lah di tempat-tempat kerja gue dulu, mereka pun juga sebenarnya nggak tega. Bahkan di antara orang-orang yang layoff tuh bilang udah gue aja yang di layoff, jangan anak-anak gue. Jadi ada yang berkorban. Walaupun ya mungkin dia juga sebenarnya nggak yang rugi-rugi banget karena dia dapat ya the package juga anyway kan. Cuman package. Temen ada orang loh yang kena layoff itu, dia fresh grade. Baru kerja 2 bulan di company yang gede, di startup yang gede. Gimana gak kaget coba? Baru kerja, dia bahkan belum berani ngomong ke orang tua mungkin ya. Karena baru kerja 2 bulan, lagi happy-happynya, teman kerja enak, kantornya enak, tiba-tiba kena layoff. Ini bukan karena dia gak lulus probation bukan, atau apa? Bukan, dia bahkan belum kelar probation. Ini baru 2 bulan gitu.
Terus ada juga yang kemarin dia Ya bilang pasti yang dilewat dikorbanin itu dulu sih ya Rifki. Benar. Iya kan? Biasanya belum lulus probation, Belum kita terbukti butuh ya. efisiensi, sikat aja dulu itu. dan masalahnya ini juga culture-nya. Kadang itu yang kena random. Random dalam artian bisa jadi lo kerja bagus, tapi lo di divisi yang mungkin kurang profitable misalnya. Kena juga. Jadi bisa jadi lo kena bukan karena kerjaan lo jelek, tapi karena divisi lo kurang menguntungkan. Jadi pertama nggak semua orang paham ini. Akhirnya orang kadang nyalahin diri sendiri kan. Emang gue yang bego kali ya, emang gue yang salah kali ya. Dan itu yang membuat gue mikir apa yang bisa gue bantu. Dan teman gue pas ngajakin tuh teman gue di Flip juga, engineering manager di sana, dia bilang, Del mau bikin acara amal bareng nggak? Kita bikin acara bareng buat ngebantu orang buat apply kerja lagi lah setelah kena layoff. Gue mikir kenapa nggak gue bikin masif sekalian? Gue punya audiens pokoknya di LinkedIn dan gue tahu gimana ngeviralin hal di LinkedIn kan. Dan yaudah sekalian gue bikinnya ramein, gue cari orang yang mau bantu, terus gue cari orang yang mau dibantu. Sampai saat ini yang daftar sebenarnya udah 50 kira-kira si mentor-mentornya. Ini banyak, ada yang dari HR, ada yang product management, designer, software engineer, macam-macam, UI UX gitu ya. Cuman kemarin tuh sempet kondisinya growth orang yang daftar jadi mentor melebihi growth orang yang mau di coaching. Jadi gue stop kemarin sempat gue stop dulu karena kebanyakan yang mau bantu ternyata. Karena mungkin orang-orang yang kabar baik ternyata. Betul. Ya. Tinggal kita coba bantu aja Cari dari aja, iya. kawan-kawan. Kalau misalnya menyimak obrolan ini dan tahu saudaranya ada yang terdampak, temannya ada yang terdampak, kasih tahu. langsung kasih tahu aja menurut gue. Ini gunanya kita ada dikasih solusi, corongnya kan jadi lebih besar gitu. Karena ada sekitar 50 yang daftar, terus gue coba Daftar apa nih? daftar Sebagai jadi mentor. mentor. Mentor Sekarang ya? gue verify dulu ya, karena mungkin nggak semua ready, jadi gue verify dulu. Karena kadang kan nggak semua balas ya, jadi mungkin dia daftar karena pengen daftar aja. Cuman pas gue chat ada yang belum balas tuh, jadi gue mengutamakan yang udah balas lah. Jadi dia ngasih gue link Calendly atau ADP list. Siapa sih mentornya? Mentornya, jadi dia masih ngasih gue dulu link ADP list atau Calendly. ADP list tuh platform buat one on one. Jadi sebenarnya tanpa pakai platform gue pun sebenarnya udah ada platform. Platform lu apa emang? Namanya Dukung Terdampak kan. Tapi si ADP list ini tuh platform di mana orang nyediain waktunya gratis buat orang one on one. Cuman platform itu rame di antara anak-anak tech company dan lebih ke buat ngebantu karir gitu. Maksudnya bukan terdampak layoff. Jadi gue kumpulin aja orang-orang yang udah punya jadwal. Gue bilang, lo tolong kasih gue Calendly itu kan aplikasi buat ngasih itu tau kan ya? Aplikasi buat ngasih jadwal yang kosong di lu kan. Terus kasih ke gue link ini bakal gue kasih ke orang-orang yang isi form bagian terdampak tadi. Jadi misalnya nih gue product manager, ini ada berapa orang nih, ada Mas Ilham senior gue di kantor sebelumnya, ada Riza Herze gue teman gue di kantor sekarang di Flip. Mereka nggak nyediain waktu mungkin 2 jam 3 jam seminggu gitu ya untuk orang bisa daftar gitu. Dan kadang-kadang orang yang daftar yang nge-book jadwal kita itu juga nggak sesuai. Ada orang daftar ke jadwal gue itu back end, gue kayak lah, gue chat dia kan, lo nggak apa-apa konsul sama gue back end, gue product manager, lo kan back end, gue nggak bisa ngasih masukan banyak. Cuman karena dia dibilang sebenarnya pengen ke kantor gue, jadi dia udahlah gue coba ajak ngobrol. Dan kadang-kadang yang diobrolin juga walaupun nggak sesuai, jadi misalkan ada orang PM ngobrol sama engineer atau sebaliknya, tapi at least lo dapat teman ngobrol aja untuk validasi perasaan lo. Lo kan kadang-kadang bingung ya mau cerita ke siapa ya. Nggak semua orang beruntung untuk punya keluarga yang accept kondisi lo. Karena tadi kata Mas Rifki juga kan, ada orang yang belum berani bilang. Mungkin dia fresh grade, mungkin dia nanggung keluarga, mungkin dia malu. Ada orang yang mau denger gua aja itu udah berharga banget bagi mereka. Sekarang tuh udah, ini data terakhir gua, yang daftar tuh udah 160 sekian. Oke, buat mentor ya? Enggak, bukan, itu yang daftar jadi pesertanya. Buat peserta, oke. Tapi yang udah book jadwal baru 20-an. Ini kayaknya emang ada masalah matching gitu aja. Ada yang kayak mungkin dia divisi apa, gak ada mentor yang sesuai. Tapi gue lagi coba nyari yang lebih pas nih, mentor-mentor lain. Cuman poinnya adalah dari sekitar 20 orang yang udah book jadwal, yang gue dapet insight-nya adalah satu, mereka butuh orang buat ngobrol. Kadang sesimpel itu aja. Karena kadang-kadang kondisi kesian ya. Dia nggak tahu dia akan lay off, tapi sebenarnya istrinya udah hamil 6 bulan misalnya. Jadi kayak gue bilang ke dia tuh pas lagi one on one, udah lu cari kerjaan apa aja pokoknya dah, yang penting lu kerja dulu karena anak lu udah mau lahiran kan. Atau ada yang tadi kaget karena dia nggak pernah nyangka dia akan di lay off. Ada yang ya sama gitu, dia cewek dan dia udah mau lahiran. Dan gue yakin di antara orang-orang yang daftar ke program ini itu nggak semuanya cupu gitu, dalam artian mereka sebenarnya jago-jago. Mereka itu jebolan startup besar kan, yang masuknya susah banget. Yang nggak mungkin mereka tuh orang ecek-ecek. Jadi kadang tuh yang dia butuhin bukan ngasah skill tapi sekedar ngobrol.
dan ngecekin sebenarnya kurangnya di mana. Misal gue ngecekin yang poin kedua insight-nya ya. Ternyata mereka kadang-kadang masalahnya sesimpel CV mereka kurang bagus aja gitu. Kadang mereka masukin semua infonya yang gak relevan. Mereka mau daftar PM tapi kerjaan yang misalkan berhubungan sama energi atau sama fisika misalnya yang gak berhubungan mereka masukin juga. Kadang-kadang kan lu cukup masukin pengalaman lu yang sesuai sama apa yang lu mau apply kan. Itu yang kadang orang gak paham. Itu yang juga akhirnya diobrolin tuh walaupun beda bidang. Tapi sebagai orang yang mungkin dia misalkan bukan HR tapi dia hiring manager gitu. Dia manager yang atau dia lead sesuatu yang dia biasa nge-hire orang, dia tahu lah gimana CV bagus, gimana CV buruk. Itu juga bisa kita bantu selama di program one-on-one ini. Tapi menurut gue satu yang paling penting tuh gimana orang yang kena layoff, yang kayak gue ini ya kemarin ya, yang butuh waktu gitu untuk berani ngomong ke orang gue layoff dan gue nggak apa-apa gitu. Ini bukan salah gue. Gue pengen orang-orang tuh lebih cepat mencapai itu gitu, mencapai acceptance bahwa gue di layoff bukan karena salah gue. Dan akhirnya waktu gue coba ngomong ke, gue kan ada komunitas yang namanya Muslim Profesional. Jadi gue ngumpulin berbagai orang-orang profesional yang muslim gitu. Dan gue coba bawa ide ini, lo pada mau bantu gak? Gue udah bilang oke deh gue mau bantu. Yaudah akhirnya gue bikin gerakan ini dan gue post di LinkedIn gitu. Gitu sih awalnya. Dan memang total dari orang-orang ini nantinya setelah, gue nanya ya, maksudnya buat teman-teman biar tahu juga. Setelah udah dapat one-on-one, abis itu kemana nih? Apakah memang dibantu betul-betul sampai dapat ke perusahaannya? Ya gitu ya, maksudnya gue nggak tahu ya. Apakah memang ujung-ujungnya ada yang eksklusif, yang mungkin gue nggak tahu, gue mindsetnya bisnis aja ya. Apa dia subscribe gitu, ujung-ujungnya gimana, call to actionnya kemana? Apa memang ya sudah udah teman ngobrol lepas? Apa gimana Del? Nanti mungkin Rifki juga bisa nambahin dengan pola-pola kalian yang kalian bikin gerakan ini. Gimana tuh? Jadi jangka panjangnya ya. Iya jangka panjangnya dong. Objektifnya ujungnya. Pertama, gue nggak bisa jamin bakal bisa bantu sebesar mungkin karena gue juga sambil kerja kan. Semua orang yang join di sini pun sebenarnya kan dia merelakan waktunya. Yang mungkin sebenarnya orang-orang di sini kalau dipanggil jadi pembicara atau jadi apa sebenarnya mahal-mahal gitu kan. Itu mereka merelakan itu semua jadi gratis untuk bantu. Jadi gue nggak bisa menjanjikan yang kayak wah lo bakal gue pastikan lo lolos. Oh enggak lah, nggak boleh itu juga karena takutnya kan horor juga ya. Tapi maksudnya minimal jadi tawakal ke orang. Iya betul, apalagi dari situ kan. Maksudnya bukan pasti tapi lebih kepada apakah dikenalin, apakah gimana gitu. Menurut gue yang bisa gue dan teman-teman gue bantu adalah menyediakan research. Jadi mungkin gue share ya. Boleh, ada lagi. Ya kita lagi bikin apa ya? Sebentar ya gue buka dulu. Tapi kita sambil ngomong dulu deh. Kita lagi bikin website juga bareng teman gue. Intinya itu kita mau nge-recap research yang bisa ngebantu teman-teman yang terdampak. Misal gue punya program one-on-one ini. Mas Rifki punya program Get Up untuk yang fokus ke coaching. Kalau gue kan lebih ke profesional ya. Emang orang-orang yang random dari manapun yang mungkin juga gak ngerti coaching. Tapi dia bisa ngobrol dan bisa ngasih pandangan karir profesional. Ada lagi, ada salah satu venture capital yang nawarin lo mau bikin startup, lo kena layoff, lo bisa masuk program gue. Nah, Atau ada lagi yang lain, dia bilang isi form ini. Jadi ada Instagram namanya e-commerce, itu dia tuh bikin form buat diisi sama orang-orang e-commerce. E-commerce itu ada Instagram. Instagram meme. Mungkin kalau orang-orang startup pada tahu ya. Apa sih itu? Ini meme. Gue juga startup sih kasih solusi tapi gue nggak tahu. Ya meme account gitu lah. Mungkin startup yang khusus ada venture capitalnya kali ya. Pembahasannya biasanya kayak gitu-gitu. Oh gitu. Jadi gue banyak dapat info dari sini kan. Apa ini? Ini basically meme account, tapi dia suka share berita-berita tentang startup dan orang-orang overheard gitu. Salary. Tapi overheard gitu coach. Jadi misalkan tahu. Jadi misalkan ada orang nih nge-spill nih, kantor ini mau layoff, di ngabarin ke sini, bisa disebar. Jadi cobain dibuka IG story-nya deh. Tapi yang penting sebenarnya bukan idenya. Mengabdi seller. Coba lo buka ini deh, coba buka linknya, link di Instagram itu ada Linktree e-commerce. Ini punya siapa sih? Anonymous. Tapi kalau orang-orang startup tech company gitu tahu lah ini soalnya salah satu sumber info gitu. Nah, coba deh. Ini ada mana ya? Coba layoff dashboard deh, layoff dashboard. Ini kan dia bikin Google Form. Orang-orang pada layoff udah 4.000-an yang ngisi di sini kalau nggak salah. Orang-orang yang kena layoff. Layoff cuma laporan bahwa gue kena nih gitu. Terus datanya itu di-share ke HR. HR nge-reach out dia. Gue punya kerjaan nih buat lo, dan diantar yang gue baca-baca ya. Orang-orang juga bilang tolong hapus nama gue udah dapat kerja. Jadi ini ngebantu. Kebuka secara umum nama-namanya. Ya, emang sih mungkin beberapa orang bakal sakit ya karena nama gue masuk. Cuman itu bagi orang-orang kan kayak yang penting gue dapat kerja gak sih? Bagi beberapa orang kayak gitu kan. Tapi tervalidasi nggak? Kalau dia cuma ngarang-ngarang itu urusan dia lah ya. Iya, makanya sebenarnya di gua kalau ada yang kenal si e-commerce kita ajak ngobrol di sini, menarik banget nih. Oke banget. Kalau ada yang kenal kasih tahu ya. Shopee paling gede.
ini yang kan daftar. ini Iya. kan nggak semua masuk ke sini, nggak semua isi form kan. Oke. Karena ini kan dari yang masuk ke form dia. But the point is sebenarnya di lingkungan tech company yang gue tahu ya, di startup gitu sebenarnya sangat suportif gitu. Jadi gue ngumpulin kayak gini-gini, terus ada yang lain mungkin bikin online course gue gratis buat yang kena layoff. Itu semua mau gue kumpulin di website yang lagi dibikin itu. Jadi jangka panjangnya orang-orang yang kena layoff tuh bisa dapat research apa yang bisa bantu dia. Mungkin ntar bisa kita undang psikolog buat bikin semacam webinar buat bantu dia. Karena tadi yang dia butuhin kadang bukan ngebantu dia supaya jadi lebih capable, tapi meyakinkan dia kalau lo capable kok, lo tetap bisa apply. Karena kadang mungkin dia apply takut antar gimana kalau gue orang tahu. Apalagi kan udah ada capnya ya. Oh, ada orang kantor ini daftar ke gue, dia pasti kena layoff nih. Mungkin dia takutnya gitu kan. Jadi Coba research kita lihat. berbagai research ini yang coba gue kumpulin. Atau ada juga gue sempat lihat VP produknya Tokped tuh dia ngumpulin list company yang masih open. Karena kan sekarang banyak company yang cukup slow hiring ya, karena mungkin winter dibanding gue layoff karyawan gue, mendingan gue kurangin orang yang gue hiring deh. Jadi kan makin dikit company-company yang hiring. Dia tuh ngumpulin company mana aja nih yang hiring. Karena permasalahannya adalah tidak semua role di startup itu terbuka di company yang besar-besar. Misal product management. Kenapa gue tetap di startup? Karena karir product management yang paling clear ya di startup. Karena yang paling butuh digital product dan segala teori-teori manajemennya di startup digital kan. Kalau gue ke company besar pasti nggak best practice atau belum best practice karena udah terlalu besar kan, banyak birokrasinya. Atau mungkin software engineer dia misalkan mau ke company-company besar atau misalkan ke pemerintahan, mungkin nggak semua punya wadah yang bisa mewadahi kemampuan dia gitu. Jadi pilihannya kan either cari tech startup di Indo atau dia keluar negeri kan, yang bisa mewadahi kemampuan dia. Oke, coba kita lihat dong yang tadi lu bilang ada nama-namanya. Di mana? Ada nggak itu Coba diklik deh Shopee-nya gitu misalnya. Mana ya? Bukan. Sorry. Katanya tadi ada orang-orang. Maksudnya siapa tahu kita bisa ada di bawahnya nggak sih? bisa kita cek. Ada temen gue lagi jangan-jangan nih kan. Coba deh itu di Gue tarik-tarikin semua ntar kasih solusi. tab yang sebelah coba deh. Pada mau gak sih kerja dikasih solusi? Coba komen di bawah deh. Coba deh. Coba itu. Klik coba deh. Oh ini itu talent list. Talent list. Oke. Wow, banyak kan tuh. Berapa pengalaman kerjanya? Oh, langsung masuk ke Google Sheet. Ada, betul, dan Google Iya, Sheet view di-share. only ya. View only. So ada tuh, ada LinkedIn-nya kan. Jadi HR yang mau nyari, gue mau nyari PM nih, product manager. Oh. Dia tinggal search kan. Terus gua reach out, karena tadi gue bilang bagi HR menurut gue mungkin Mas Rifki bisa validasi ya. Orang yang banyak layoff tuh sebenarnya bukan masalah, malah jadi opportunity bagi HR kan. Karena dia nyari karyawan, dia nyari orang, ini udah banyak yang tersedia nih. Jadi ini versi tajamnya LinkedIn ya. Jadi kan lebih dalam lagi, lebih langsung dapat database. Cuma dan nggak ini dapat live mereka yang benar-benar butuh gitu dan lo bisa tinggal kerucut. langsung reach out. funnelingnya tajam bro. Dan enaknya juga kan kalau misalkan orang yang kena layoff kan dia bisa langsung ngerja kan, nggak perlu one man notice kan. Jadi bagi HR juga menguntungkan dong sebenarnya. Bahkan ada level country HR manager. Ini menarik, gue pikir cuma junior. Oh enggak Mas, banyak Ada yang banget 21 tahun. level head juga setahu gue. Itu nggak semua tahun sebenarnya, itu month ya. Tapi itu ada yang 21 years ya, senior merchandise. Bayangin coach lihat deh coach. Seat row ke-15 yang jadi ID. Ini kan ini publikatif kan? Ya ini publik. Ya maksudnya artinya gue bahas ini nggak apa-apa kan? Artinya dia juga udah kebijakan di Rido juga bakal terlihat umum apa segala macam kan? Harusnya gitu ya. Iya takutnya gue nggak enak maksudnya. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan sih ya udah pasti tahu Kita juga. malah bantu mereka. Iya benar, oke. Coba Lihat deh di nomor 15 Hendra Iskandar jadi ID kita senior boleh 21 merchandiser tahun. 21 tahun. itu ada yang di bawahnya lagi tuh, country HR manager. Wow. 13 tahun ya. Tuh ada link. Turun lagi boleh nggak? Oke, ini betul-betul udah jelas nih free agent ini guys. Tinggal langsung disikat aja buat para perusahaan-perusahaan. Ini abis ini kasih solusi juga kita meeting ya teman-teman HRD. Tinggal langsung kontak aja ini. Karena kami juga butuh ya. Ada enggak ini serius nih. Coach, gue sekalian nih gue bahas nih. Kita butuh apa aja nih? Creative Director, Iya. Finance Manager, apa lagi? Business Development nih buat PT Kasih Solusi Usaha Indonesia ya. Saat ini nih urgent. Ya gue ulang ya, ada Creative Director, ada Finance Manager, GM, terus ada Business Development, Account Manager. Tuh gue juga banyak. Ada nggak di sini? Bisa disortir nggak sih kalau kayak gini? Lo bisa search aja. Misalkan lo Langsung di search aja ya. Misalkan search. Sebenarnya kalau misalkan lo pengen ngefilter, lo download aja terus lo filter sendiri kan bisa. Oh iya, nanti dan coba urus aja dan. Ini di download. Ya maksud gue sebenarnya
ini juga menguatkan bagi orang-orang yang terdampak layoff kalau lu tuh sebenarnya tetap berharga gitu. HR tuh nyari lu gitu. Ini aja contoh langsung kan. Orang yang hiring langsung tertarik kan. Lah iya benar. Jadi justru lu masuk sini lu tuh bukan kayak kena layoff gue blacklist kan enggak gitu kan. Nah, maksud gue mau di e-commerce ini mau di Get Up gitu kan. Ayo kita isi semua dong. Kasian loh, kita dukung lah teman-teman semua. Ini coba gue share ya. Iya, sama lu juga, Bro. Iya kan, sama lu juga punya hashtag dukung terdampak. Maksud gue Keren. Dan gue mau memotivasi buat teman-teman semua yang kena layoff nih ya. Ini gue serius. Artinya dengan seperti ini kan lu udah punya kredibilitas yang oke banget dan lu udah capable banget loh. Nah, gue pun langsung tertarik ke sini. Kenapa? Karena bahkan tadi gue menarik ya. Tadi Rifki dan Fadel juga udah bilang, yaitu lu kena layoff pun bukan gara-gara performa lo, jangan-jangan. Nah, justru yang kayak gini-gini ini ladang buat gue nih. Bisa jadi program atau mungkin performa lo bagus. Tapi ya langsung gue sikat aja kalau gitu. Bener nggak? Setuju nggak teman-teman yang ada di sini? Tadi gue share juga itunya web yang lagi dibikin sama. Coba cek. Mana? Bangkit dash lagi. Basically ini bahasa Indonesia Get Up ya. Iya. Ini kita nggak kerja sama ya. Kita baru ketemu hari ini ya. Ini baru Udah dihaki belum? Oh belum. Oh gitu. Silakan dituntut ya. Kan beda bahasa. Kamu nggak salah. Aman beda bahasa. Ini jadi gue mau ngumpulin one-on-one ada gue. Ntar mungkin bisa gue tambahin kan ada one-on-one yang dukung terdampak. Ada yang Mas Rifki juga yang Get Up. Ini misalkan ada promo-promo untuk orang layoff, gitu ya. macam-macam. Ini sebenarnya lebih ke program-program yang dikasih free buat orang-orang yang layoff. Jadi menurut gua ini yang lagi dikerjain ya. Gimana caranya orang-orang yang kena layoff tuh bisa tahu gue mesti ngapain gitu. Di bawah itu gue usul ya. Sama kasih solusi coba kolaborasi aja, bikin kayak semacam festival aja. Satu pekan. Mungkin pertengahan Desember atau Januari ya dibuat aja ada kegiatan tuh dalam 5 hari ya. Ada yang rame-rame yang kemudian nanti funnelingnya bisa kemana-mana, nanti kasih solusi bisa angkat, jadi bangkit lagi festival kan? Bagus. Betul. Kenapa ya, kita orang-orang yang mau bantu, yang butuh dibantu ngumpul aja di situ, ngariung, bikin online dulu supaya nggak terlalu costly ya kan. Challenge for you ya, kita bikin acara publiknya ya, siapa kita undang untuk dengerin. Terus habis itu kalau mau langsung ada japri-japrian, mau ngobrol langsung bisa di situ. Keren banget sih. Betul. Dari database kalau lu ajak ini, si e-commerce itu tuh menarik tuh. Dari database yang ini kalau lu mau bersedia nih Del dan juga Rifki ya, mungkin teman-teman di sana, coba kita bantu arrange ya. Dalam artian kita punya wadah, kita juga punya kolam, kita aktif juga di Telegram, di grup-grup dan lain sebagainya gitu kan, di WhatsApp. Nah maksudnya ayo kalau mau ini kita jadikan ini, gue coba untuk bilang bahwa kasih solusi bisa menjadi teman-teman jalan ya buat nonton. Dan kalau ada pemikiran lain juga silahkan aja, kolaborator di luar sana. Ini juga sih maksudnya menurut saya ya, ini belum selesai gitu jadi masalah. Dulu pas minggu lalu pas saya post dukung terdampak ini, saya kira ini kayak akan cepat basi. Dalam artian ini juga orang-orang akan segera selesai anyway kan. Tapi pas saya diundang ya ke sini dan malam tambah banyak gitu. Mungkin ada nambah sekitar 5-6 startup, dan di antara insight yang kami dapat pas ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang daftar program kami adalah ternyata kan gini, saya bingung. Kok orang-orang yang apply program gua malah dari company-company yang kayaknya enggak layoff dah. Nah, ini company apa ini, gua enggak pernah dengar namanya juga. Terus pas diajak ngobrol, dia kena layoff, tapi namanya enggak terkenal aja gitu. Jadi misalkan yang layoff cuma misalkan 20 orang. Tapi mungkin karyawan cuma 100, atau mungkin yang layoff cuma 10 orang, tapi mungkin karyawan cuma 50. Jadi dalam artian banyak. Ini cuma tip of iceberg gitu. Ini ramai karena yang kena company-company besar. Sebenarnya di belakang tuh banyak banget yang juga kena. Iya, gampang bro. Indikasinya mah kalau mau ngukur, tadi kan lo bilang bahkan ini belum berhenti loh. Ini bakal ada lagi apa segala macam. Udah cek aja selagi mereka masih kasih promo-promo dan harga-harga yang gak logis. Promonya udah hilang tuh. Masih banyak. Artinya mereka lagi bakar-bakar uang kan. Nah maksudnya kan, hai bentar lagi Anda juga berpikir profit kan. Ya udah, artinya masih ada seperti itu kan. Bukan berarti nyumpahin ya guys. Enggak, gue gak mau. Ini maksud dari yang pengeluaran untuk membayar gaji karyawannya itu lebih besar daripada revenue-nya. Betul banget tuh. Ya nggak logis lah. Kita coba simulasi. Sebut misalnya berapa? Ya misalnya gini, revenue per tahunnya let's say 4 triliun. 4 triliun. Ya. Misal ya, ini kita nggak usah sebut mana. Nggak usah. Ya pun kalau ini ada kemiripan berarti mungkin fiktif lah. Tapi untuk bayar gaji 4 triliun per tahun. Tapi untuk apa? Untuk bayar gaji karyawannya itu sekitar 8 triliun. Kan besar pasak daripada tiang listrik gitu. Dan ini menarik, misalnya perusahaan itu ya, punya karyawan 9.000, tapi untuk bayar karyawan yang 9.000 itu jauh lebih banyak dibandingkan misalnya perusahaan lain kayak Telkom gitu yang 20.000 gitu kan. Betul. Jadi
ya nggak usah heran kalau ini akan terus terjadi karena Itu. indikasi bakar duitnya masih terus ada. Bener. Kalau ada yang tahu yang kami omongin boleh taruh di kolom di bawah ya. Kalau sama ini kebetulan karena mungkin baca laporan keuangannya. Kan terbuka. Yang jadinya untuk satu orang berapa per kepalanya? Berapa? Saya ketawa aja deh. Cari aman. Takut kena. Loh, yang kok ambil wah jatuh. Serangan dari Berapa mana nih? Nggak jadi Kalau nggak salah takutnya ada sekitar temannya sendiri. 118 juta Der. Oh, iya. Yang media siapa dia yang takut? Udah lah sambung. Ini Mas Rifki takut ngomong tapi ada temannya di sana. Buat Kan ada informasi. komunitas agile HR kan, mungkin ada orang sana juga. Cek di deskripsi di bawah teman-teman ya untuk ikutan program-program ini ya. Coach kasih solusi.